Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan petang hari ini kita bisa berkumpul bersama bitaufik minallahi taala. Semoga apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini insyaallah kita harapkan adalah dengan penuh keikhlasan mencari ridhonya, dan kita harapkan kelak menjadi pembela kita, pemberat amal kebaikan kita yaumul mizan, yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah taala, melanjutkan dari istifadah bersama dari kitab Ad-Da' wad Dawa lil Imam Ibnul Qayyim, yang insyaallah pada kesempatan kali ini temanya adalah tentang wa iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Wa iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub, yaitu waspadalah, hati-hatilah dari dosa-dosa kecil yang dianggap remeh. Ini adalah bagian dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwasanya dosa itu pasti akan membawa dampak buruk. Al-ithmu wa dzambu la budda an yadur, yaitu dosa dan maksiat itu pasti membahayakan, pasti merusak. Yang inilah yang kita takutkan. Kita insyaallah semuanya hafal firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Atau bahkan kita sering membaca, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kita semuanya hafal, namun hendaklah ayat-ayat tadi kita hadirkan benar-benar bagaimana cara mengamalkannya. Kalau di surat Al-Qari'ah yang tadi kita baca, faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat amal kebaikannya, timbangannya lebih banyak kebaikannya, maka fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang terus diridhoi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan berarti enggak punya dosa, akan tapi kebaikannya lebih banyak. Inilah yang kita coba mengingatkan, khususnya yang berbicara dan juga para jamaah semuanya, agar kita memperbanyak amal soleh. Setelah kita mungkin tahu bagaimana manhaj yang benar, ya bagaimana salafun soleh, bagaimana syarat diterimanya amal, yaitu berupa ikhlas dan mutaba'ah. Nah, kalau kita sudah tahu kuncinya, syaratnya, tinggal kita perbanyak. Ya, kadarnya ditambah sebisa mungkin, mastata'tum fattaqullaha mastata'tum. Jangan malah kita naudzubillah, ya sudah tahu kuncinya, sudah tahu syarat-syarat diterimanya amal, malah ya loyo, ya malah melempem, naudzubillah. Oleh karena itu, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Hendaklah ini menjadi prinsip kita untuk terus memperbanyak amal soleh, dan juga jangan meremehkan sekecil apapun itu kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian meremehkan sekecil apapun dari ma'ruf, dari kebaikan. Walau antalqa wajha wal antalqa walaupun engkau bertemu, yaitu akhaka biwajhin talq, walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang ya ceria, dengan wajah yang berseri-seri, yang menunjukkan yaitu bahagia. Walaupun juga kadang sebenarnya banyak utang, ya, banyak hutang, banyak pikiran, tapi ini ketemu saudaranya, yang hendaklah dia menampakkan ya kebahagiaannya. Ya, demikian juga ayat selanjutnya, jangan lupa, yaitu waman khaffat mawazinuhu, adapun yang amal kebaikannya lebih khaf, yaitu lebih ringan, berarti dia banyak melakukan dosa-dosa dan kebaikannya hanya sedikit. Ya, ketika ditimbang ternyata lebih banyak
dosa-dosanya fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya ma'wahum, tempat tinggalnya kelak naudzubillah yaitu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala. Ya, bukan api yang kecil gitu, tapi yang menyala-nyala, menyambar-nyambar. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, narukum hadhihi, api kalian ini di dunia itu hanya 70 dari api neraka kelak. Jadi api yang kita lihat di dunia ini semuanya kalau kita kumpulkan, ya mulai dari api yang kecil sampai api yang paling panas yang bisa bahkan membelah besi, ya mungkin bisa kita artikan seperti itu baru 70 dari api neraka kelak. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau kanat lakafiyah, ya Rasulullah, seandainya api itu hanya satu kadarnya saja seperti di dunia, kemudian nanti dihukum di akhirat yaitu di neraka waliyadzubillah dengan api itu saja sudah cukup panas. Tapi ini tidak, ya dari satu itu ditambah 69 menjadi 70 ya kali lipat. Ya maka hendaklah kita di sini mengingatkan satu di yang lain. Di antara dosa-dosa yang ternyata menjadi berat timbangannya kelak adalah ini shaghairudz dzunub, yaitu dosa-dosa kecil yang dianggap remeh. Ya, dosa-dosa kecil yang kita anggap biasa. Ya, kita biasa mengerjakannya gampang, paling dimaafkan. Cukup wudu, ya kemudian sholat, kemudian istighfar, selesai, tapi balik lagi. Ini yang kita nggak ingin. Ini sebelumnya Pangapunten biasanya saya terjemahkan, ini tadi belum sempat, namun kita sebutkan teksnya. Ya. Ini disebutkan sekali lagi dari Al-Imam Ahmad min hadits Abdullah bin Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Ya, muhaqqaratiz dzunub, tadi bacanya salah ya, muhaqqaratiz dzunub. Hati-hatilah kalian dari dosa-dosa yang ya dianggap kecil, dianggap remeh. Fa innahunna yastami'na, karena dosa yang dianggap remeh itu sedikit, kecil seperti kerikil, bahkan seperti lalat. Kalau itu dilakukan dengan terus-menerus, ya makanya dikatakan di sini fa innama mithlu muhaqqiratiz dzunub kamithli qaumin nazalu batna wadin. Kalau itu terkumpul pada seseorang maka pasti akan membinasakannya. Walaupun kecil, kita lihat gunung yang kokoh besar itu, ya semuanya adalah minal haso, dari kerikil-kerikil yang kecil. Ya. Kemudian dicontohkan darabalahunna masalan kamatsalil qaumi. Permisalannya orang yang terus-menerus naudzubillah melakukan dosa kecil adalah seperti seseorang ya yang turun di sebuah lembah, ya atau kaum yang turun di sebuah lembah, mungkin seperti kita kalau di tempat camping begitu, kemudian kita ingin memasak. Tapi masing-masing dari kita cuma bawa satu ranting kecil untuk bahan bakarnya. Kira-kira apa yang kita masak itu ya cepat matang atau lama ini? Ya lama, tapi satu orang bawa ranting satu terus ya lama-lama akan ya berkumpul banyak sehingga makanan yang sudah kita siapkan untuk kita matangkan itu lama-lama akan matang juga. Jadi juga dosa kecil yang kita lakukan kecil 1, 2 tiap hari, bahkan itu menjadi kayak biasa, ya nasallahu wal afiyah, ya itu akan membinasakan ya kaum, sehingga dikatakan yaitu seperti kaum yang nazalu bi batni atau batna wadin, seperti kaum yang turun di sebuah lembah. Faja'a dza bi'audin, maka ada orang yang datang dengan aud atau ud, ya bi'ud dengan satu ranting kecil. Waja'a bi'ud, ya waja'a dza bi'ud, ini datang dengan satu ranting, ibaratnya dosa kecil tadi seperti sekelompok orang yang ingin memasak sebuah makanan, yang untuk membakarnya sebagian bahan bakar, kemudian satu membawa ranting-ranting kecil. Dianggapnya lama ini, santai, masih lama. Ya ternyata hatta jamalu ya ma andaju, ya sampai itu semuanya terkumpul apa yang ingin mereka masak, ya seperti makanan. Wa inna muhaqqaratidz dzunub mata yu'khadz biha sahibuha tuhliku. Maka dosa-dosa kecil ini ketika sudah dilakukan oleh orang yang melakukannya pasti akan membinasakannya.
Ya, nasallahu wal afiyah. Dalam riwayat yang lain yaitu fahadhara sani'ul qaum faja'ar rajulu yantaliqu fayaji'u bil ud. Maka satu kaum tadi satu-satu masing-masing membawa ranting 1, 2, 3 hatta jama'u sawa, dan sampai terkumpul banyak, wa ajjaju naron, sampai apinya itu menyala ya besar, wa andaju ma qadhafu fiha, sehingga itu mematangkan apa yang di atasnya. Ya, inilah para jamaah rahmatullah taala, hendaklah sekali lagi bukan berarti yang menyampaikan lebih baik, akan tapi poinnya di sini adalah iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Ya, hati-hatilah kalian dari ya dosa-dosa kecil yang dianggap remeh. Nanti ada penjelasan apa itu dosa-dosa kecil yang dianggap remeh. Ya, namun di sini kita bacakan dulu penjelasan dari Syekh Abdul Razak dalam syarahnya Ad-Da'wa Dawa, bila mengatakan ini sebenarnya hadisnya kalau masih ingat panjenengan semuanya pernah kita bacakan. Namun di sini diulangi oleh Imam Ibnu Qayyim yang dikatakan fihi tahdzir min muhaqqaratidz dzunub. Ini adalah ya peringatan buat kita agar kita tidak meremehkan dosa-dosa yang dianggap remeh. Agar kita tidak menganggap Allah kecil. Allah kan cuma sebentar. Allah kan ya nanti istighfar, salat terhapuskan, tidak. Ya. Yaitu adzunub allati la yaraha fa'iluha syai'an. Maksud dari muhaqqaratud dzunub yaitu dosa yang dianggap kecil adalah orang yang melakukannya menganggap Allah enggak ada apa-apanya. Ya, yara annaha yasirah. Ini hanya ringan. Ini hanya kecil aja. Yaitu enggak penting. Ini dosanya bukan dosa besar kan, bukan dosa syirik. Ya, bukan setara zina kan, ya bukan setara riba misalnya. Walaysat bidzaka sya'n, yaitu enggak ada pada dirinya itu perasaan bersalah, naudzubillah, ya perasaan takut enggak ada sama sekali, dianggap wah, kan sudah lumrah. Ya wis gak apa-apa biasa gitu. Sehingga yastahinu biha, sehingga menganggap remeh. Ya, hadil muhaqqarat minadz-dzunub. Akhirnya dosa-dosa yang dianggap remeh tadi dianggap biasa, kecil istama'a, ya berkumpul al-insan fimtidadi umrihi, sehingga berkumpul di satu umurnya atau dalam kesempatan umurnya, ya sehingga membentuk ya dosa yang besar. Makanya para ulama pernah mengatakan la kabirata ma'al istimrar. Ya, la kabirata ma'al istimrar wala saghirata, ya la kabirata, kita ulangi, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al istimrar. Tidak dikatakan yaitu dosa besar kalau dia selalu istighfar. Dan tidak dikatakan dosa kecil kalau itu dilakukan ya terus menerus. Ya, apalagi kita di hidup ya di media sosial yang banyak sekali ya fitnah-fitnah di sana. Kalau kita bisa mengurangi, ya kurangilah. Ya, walaupun kadang tuntutan pekerjaan, tuntutan ini, ya tapi bagaimana lagi? Kelak ini akan yang kita takutkan tadi yang di firman Allah Ta'ala, ya faman, ya yang kita inginkan itu faman khaffat atau faman sakulat atau waman khaffat. Yang kita inginkan adalah yaitu faman ya sakulat mawazin, bukan yang khaffat mawazin. Ya, bisa jadi amal-amal kebaikannya itu jadi hilang. Ya, karena dia terus menerus melakukan dosa-dosa kecil yang menumpuk. Ya, sehingga jadilah ya seperti orang yang membakar sesuatu, awalnya 1 ranting, 2 ranting, 3 terkumpul jadi besar, ya jadilah bahan bakar yang ya mematangkan di atasnya. Makanya dikatakan di sini sampai hal itu ya menjadi besar, wala yazalu kullu yaumin yastahin biha. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, setiap hari dianggap remeh. Alah biasa. Wa hadza hayyin, wa hadza hakir, wa hadza laisa kadza. Ya, ini biasa, ini ringan, ya ini tidak ada apa-apanya. Yamdi fi hayatihi thumma yufaji'u fa idza burkam min hadhil umur. Ya, dia tiba-tiba hal itu menjadi menumpuk, wa huwa la yaraha syai'an fa daraban nabi sallallahu alaihi wasallam masalan atau ya misalan ajibah. Ya, permisalannya adalah seperti tadi. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ya secara jelas bagaimana efek dosa kecil yang dilakukan ya terus menerus, ya seperti kaum tadi. Ya, kemudian lanjutannya ya yaqulu hadza tafihun,
Ya, ini adalah sesuatu yang ringan. Laisa bisyai. Jadi yang dimaksud dengan menganggap atau dianggap muhaqqarat ini ya. Muhaqqarat itu adalah orang yang melakukannya mengatakan, "Lah, bukan apa-apa ini. Kecil." Ya, ibaratnya seperti orang yang bawa ranting kecil untuk membakar atau mematangkan sesuatu. Ya, anggapan kita ya masak kok pakai ya ranting kecil, ya pakai kayu bakar yang besar. Ya, sehingga dianggap remeh, dianggap biasa. Ya, tapi itu dilakukan istimror terus menerus. Ya, akhirnya datang 1, 2, 3 dan la yazalu yarahun nas fi a'yunihim la yasna'u syai'an. Ya, orang-orang menganggap Allah ini enggak ada apa-apanya. Lakin law istamara ya hatta istama'a adadun laisa bil qalil minal a'wad al-dhaja. Ya, sehingga ibaratnya ranting tadi kalau dikumpulkan terus-menerus lama-lama akan banyak dan itu akan menjadi bahan bakar yang besar. Ya, nasallahu wal afiyah. Oleh karena itu hendaklah jangan sampai kita menganggap ya kecilnya dosa. Ya, tapi anggaplah atau hadirkanlah dalam hati kita siapa yang kita bermaksiat kepadanya, yaitu Allahu Akbar, Allahul Azim. Ya, dialah Allah Al-Qahir. Dialah Allah yang mustakbir atau mutakabbir. Dialah Allah yang maha besar, dialah Allah yang maha agung, dialah Allah yang maha perkasa, ya maha kuat, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dan dialah Allah sari'ul hisab. Dialah Allah yang sangat cepat hisabnya dan syadidul iqab dan amat keras siksanya, wal iyadu billah. Nih, makanya ini seperti di surat Al-Mujadilah, ahsahullahu wa nasuh. Ya, orang yang melakukan dosa-dosa kecil itu dianggap lupa, tapi ahsahullahu wa nasuh. Allah itu terus menghitung, mencatat walaupun manusia lupa. Ya, maka inilah yang harus kita hindari, yaitu muhaqqaratul dzunub, yaitu dosa-dosa kecil ya, atau dosa-dosa yang kita anggap kecil, dosa-dosa yang kita anggap remeh, kita anggap biasa. Nih, lanjutannya ya. Lanjutannya ini ada asar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan, innakum la ta'lamuna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ari in kunna lana'udduhu atau lana'udduha ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Ini disebutkan asarnya dari Sahih Al-Bukhari. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan, inilah yang kita ingin menerangkan contoh-contoh, yaitu dosa yang pada zaman para sahabat itu sangat membahayakan menurut mereka, membinasakan. Tapi ya kita lihat ini ya. Ini Anas bin Malik yang kita tahu, mungkin sebagian kita kalau membaca sirah Anas bin Malik, umur beliau adalah sampai panjang, sampai puluhan tahun, 90 tahun lebih bahkan. Nah, dikatakan di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya, Syarah Riyadhus Shalihin. Jadi yang menceritakan di sini adalah sahabat Anas bin Malik. Ya, kita tahu pada zaman Nabi beliau termasuk sahabat muda. Tapi beliau diberikan umur yang panjang sampai 90 tahun. Ya, maka beliau melihat keadaan-keadaan yang sudah mulai berubah, yang pada zaman Nabi para sahabat itu adalah perkara-perkara yang penting. Ya, makanya beliau mengatakan innakum la ta'lamuna a'malan. Ya, maksudnya di sini adalah pembicaraan yang beliau bicarakan pada kalau setelah zaman sahabat ya para tabi'in, yaitu orang-orang yang hidup menemui sahabat Anas bin Malik. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu minal mu'ammarin, yaitu termasuk sahabat yang diberikan umur panjang. Fabaqiya ba'dan nabi, beliau hidup terus setelah Nabi wafat, hawalai tis'ina sanah, sekitar 90 tahunan. Fataghayyaratil umur fi ahdihi radhiyallahu anhu wa ikhtalafat ahwalun nas. Ya, sehingga beliau menyaksikan, melihat ya perkara-perkara, urusan-urusan berubah tidak sebagaimana dahulu beliau melihat para sahabat yang ada di sisinya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saru yatahawanuna fi ba'dil umur. Orang-orang pada waktu itu sudah mulai menganggap remeh perkara-perkara penting, perkara-perkara besar, yang padahal di zaman sahabat itulah perkara-perkara yang besar, namun di zaman Anas bin Malik dan orang-orang yang menemui beliau yaitu perkara yang biasa.
Nah, itu di zaman Anas bin Malik, kalau bisa kita lihat zaman tabi'in. Lalu bagaimana para tabi'in menceritakan atba'ut tabi'in? Lalu bagaimana atba'ut tabi'in setelahnya? Lalu bagaimana dengan zaman kita? Ya, tambah turun. Bagi di sini mengingatkan satu dengan yang lain, ya, bagi kita yang mengenal manhajus salaf, yang adalah kita benar-benar menjadi orang yang kun salafiyan, ya, al-jaddah. Jadilah pengikut salaf yang memang sebenarnya beginilah. Wa bidzalika umirtu, seperti inilah aku diperintahkan. Walaupun kita hidup di zaman fitnah yang semuanya ya serba boleh, ya, maka di sini hendaklah kita tetap istiqomah ya di akhir zaman. Ya, jadi sekali lagi ini dibicarakan di zaman Anas bin Malik, seorang sahabat yang waktu itu sudah berumur 90 tahun. Nah, tentu ketemu ya para tabi'in seumuran ya, yang ketemu dengan Anas bin Malik. Itu orang-orang setelahnya maksudnya. Kemudian dikatakan contohnya misalnya mithlu, ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mithlu salatil jamaah. Ya, contohnya adalah salat jamaah. Kana sahabatu radhiyallahu anhum la yatakhallafu ahadun anha illa munafiqun aw maridun ma'dzur. Di zaman sahabat tidaklah seorang pun dari mereka ketinggalan terlewat salat jamaah kecuali pasti dituduh ini munafik atau sakit yang memang ada uzurnya. Jadi semuanya ke masjid, semuanya berbondong-bondong ya ke masjid. Ya, walakinan nas tahawan, akan tapi orang-orang ya setelah itu mulai menganggap remeh, ya menganggap kecil, bukan perkara besar. Ya, walam yakunu ala ma kana alaihi sahabah, sehingga keadaannya tidak sebagaimana keadaan para sahabat dahulu yang berlomba-lomba. Ya, sampai di shaf pertama, walaupun sampai merangkak pun berlomba-lomba semuanya. Walaupun buta sekalipun, ya berangkat. Gak ada yang nuntun, berangkat. Nah, kita mungkin yang masjid sudah jauh atau dekat ini ya. Perlu naik kereta ke masjid. Ya, ini dekat insya Allah. Ya, hendaklah kita tadi kun salafiyan al-jaddah. Ya, jadilah orang yang muttabi'an li sunnah, benar-benar mengikuti sunnah dan ihya'us sunnah, yaitu berusaha ya untuk menepati ya salat berjamaah sebisa mungkin, ya tepat waktunya, kemudian sebisa mungkin ada sunnah-sunnah dihidupkan di sana. Tetapi begitulah kondisinya ya, yang itu sudah terjadi di zaman Anas bin Malik. Lalu bagaimana kalau sahabat Anas bin Malik menyaksikan ya zaman kita? Mau bicara apa beliau ya, radhiyallahu anhu. Ya, makanya dikatakan di sini la yatakhallafu ahadun minha illa munafiqun aw maridun ma'dzur. Kalau di zaman sahabat yang enggak sholat itu pasti munafik, ya munafik yang tulen, dan atau orang sakit yang memang ada udzur, ya ma'dzur lah. Ya, maka di sini itu adalah perkara besar di zaman sahabat Nabi ya radhiyallahu anhum. Bal innan nas fi ahdina saru yatahawanuna bisalah ya nafsiha la bisalatil jamaah faqat. Bahkan dikatakan bukan hanya dengan salat jamaah tapi dengan salat itu sendiri. Ya, fala yusallun au yusallun wa yatrukun. Ya, salat kalau di zaman kita saat ini lebih parah. Ya, jangankan salat jamaah, salat aja tidak, atau bahkan meninggalkan, atau bahkan arang-arang. Atau yuakhirun, atau mengakhirkan waktunya. Ya, terlambat, ya diundur-undur, ya seperti yang tadi dibaca di salat maghrib. Fawailul lil ya musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa itu orang yang celaka dalam salatnya? Yaitu orang-orang yang salatnya itu sahun. Sahun adalah lalai. Lalai dari apanya? Ya khusyuknya, ya waktunya, ya rukunnya, wajibnya enggak sempurna. Ya, ditambah lagi kalaupun salat yuraun, ya mereka ya berbuat riya. Ya, itulah yang hendaklah kita hindari. Kita berusaha, ya kita mohon hidayah, taufik, pertolongan kepada Allah agar benar-benar hidayah yang kita sudah mengenalnya ini sekian lama, bahkan kita tahu tadi syarat-syarat diterimanya ibadah yaitu ikhlas dan mutabaah, tinggal kita naikkan ini. Ya, apa yang belum bisa kita lakukan, lakukan. Ya, agar bertambah amal-amal soleh kita harapkan mudah tadi. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Itu yang kita harapkan. Nih. Kemudian juga dikatakan kullu hadhihi a'malun yasirah. Ya, inda ba'dhin nas. Ini adalah amalan-amalan yang kecil sebagian orang menganggapnya. Walakinnaha fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam
kanat tu'addu minal mubiqat. Di zaman sekarang orang meremehkan salat, ya, orang mengakhirkan salat, tidak khusyuk salat itu biasa. Tapi di zaman Nabi itu adalah mubiqat. Yaitu adalah perkara-perkara yang tadi. Mubiqat itu adalah yang membinasakan. Ya, makanya kita ulangi lagi. Nah, di sini innakum, perkataan Anas bin Malik, ya, karena beliau umurnya panjang sehingga melihat keadaan berubah. Innakum la ta'lamuna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasya'r. Sungguhnya kalian benar-benar melakukan amalan yang kalian anggap itu lebih ringan daripada rambut menurut kalian. Tapi kami menganggapnya adalah perkara-perkara yang membinasakan. Itu dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya. Nih, itu contoh yaitu perkara salat. Mulai jamaahnya, ya mengerjakannya, ya waktunya, ya ketepatannya dan seterusnya. Makanya kita mohon kepada Allah sebagaimana yang selalu kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, karena jangan sampai kita menganggap gampang. Oh, saya kan bisa baca kitab, saya kan ini, saya kan itu. Tidak, kalau bukan pertolongan dari Allah, walaupun masjid itu dekat satu langkah dengan kita, ya kalau enggak ditolong oleh Allah enggak akan bisa melangkah ke masjid. Ya, nasallahu alaihi. Ini lanjutannya, contohnya masih penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Contohnya dosa yang menurut sahabat di zaman mereka adalah perkara besar, namun kita adalah anggapnya biasa-biasa. Contohnya adalah masalah al-ghish. Ya, ghish ini kita tahu mungkin hadisnya man ghasya falaysa minna atau man ghasya falaysa minni. Yaitu perkara-perkara ghish artinya curang, ya, bohong, tidak jujur. Yaitu juga masuk dalam keumuman ayat wailul lil mutaffifin. Ya. Lakin undur ilan nas al-yaum. Ya, manusia sekarang menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-ghish indahum ahwan min katsirin minal asya. Bahkan curang itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau enggak curang enggak afdol. Ya, naudzubillah. Kalau enggak bohong enggak afdol. Apalagi di lembaga-lembaga, ya, atau ya yayasan, ya, atau ya lembaga-lembaga pemerintahan dan lain sebagainya, ya secara umum ya, itu kebanyakan untuk jujur malu. Ya, untuk jujur aja malu, untuk bohong enggak malu. Ya, maka naudzubillah. Sehingga bahkan dikatakan yu'addul ghish minasyatarah fil bai' wasyira' wal 'uqud. Bahkan sebagian orang menganggap kecurangan itu adalah kecerdikan. Ya, kecurangan itu adalah kepintaran. Ya, sehingga golek-golek, ya, naudzubillah. Sehingga dalam jual beli, ya dalam akad harus pinter nyari-nyari celah, ya, dengan cara curang tadi. Wa yaru anna hadza min babil hidq wal zakat. Ya, bahkan dikatakan inilah kepintaran, kecerdasan. Nas'allahu al-afiyah. Ya, ma'a anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tabarra'a minal insan alladzi yaghishun nas. Padahal Nabi berlepas diri. Tadi hadisnya man ghasya falaysa minna. Siapa yang berbuat curang, ya, bohong, dusta, bukan termasuk golongan kami. Ya, enggak sampai kafir memang. Karena yang dimaksud laisa minna itu bukan laisa min ummatina, tapi laisa min tariqatina. Ya, bukan termasuk ya jalan kami. Orang yang mengikuti jalan kami, jalan Nabi, ya sunnah Nabi, pasti enggak akan ghish. Ya, pasti enggak akan berbuat curang. Tapi begitulah kecurangan, ya, dengan segala macam bentuknya sampai pada lapisan-lapisannya, bahkan curang berjamaah mungkin sudah dianggap biasa. Bahkan orang yang yaitu jujur, ya lama-lama ikut, ya, berbuat curang. Kalau ada yang boleh mengungkapkan, ya, ibaratnya kolam itu kotor, ya. Kalau ada orang sebersih apapun masuk ke kolam kotor, jadinya ya ikut kotor, nyemplung. Tapi harus nyemplung ini. Mau membersihkan diri nggak bisa, akhirnya ikut kotor semuanya. Nah, kalau kita mendapat itu, ya sudah. Ya, berlepas diri, rezeki Allah luas, ya, nggak usah masuk di sana. Ya, karena sekali lagi dosa sekecil apapun yaitu mudirrun, pasti merusak, pasti membinasakan. Ya. Kemudian juga dikatakan lagi contoh yang lain selain ghish, yaitu berbuat curang. Ya, contohnya lagi adalah dosa bohong, ya, dikatakan al-kadzib. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan ar-rajulu yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadziban. Yaitu adalah potongan hadis, ya, jauhilah kalian dari dusta
Sungguh seseorang yang terus-menerus melakukan dusta, bohong, sampai Allah menetapkan dirinya sebagai pendusta. Tapi itulah banyak orang, sekali lagi, kalau enggak ini enggak afdol, kalau enggak curang enggak afdol, kalau enggak dusta enggak afdol. Ya, inilah yang harus kita hindari. Juga ini bagian dari tanda-tanda munafik amali. Ya, ketika haddatsa kadzaba, kalau dia berkata dia berdusta. Ya, dan juga masalah-masalah yang lainnya itu contoh-contoh yang dijelaskan menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, kalau kita kembangkan banyak sekali. Ya, contohnya misalnya kalau di zaman Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengeluhkan tentang buruknya hafalannya. Ya, syakautu ila waqi'in an su'i hifdzi fa arsyadani ya bitarkil ma'asi wa qala bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Ada yang mengatakan yaitu karena enggak sengaja melihat ya betis wanita, enggak sengaja, tapi langsung buruk hafalannya. Nah, kita melihat apanya? Bukan betis doang. Ya, nasallallahu alaihi. Oleh karena itu zaman dahulu kalau dia seperti Imam Syafi'i mengeluhkan buruknya hafalannya, kemudian beliau sambat kepada gurunya yaitu Imam Waqi' dan dikatakan tinggalkan maksiat. Ya, tinggalkan maksiat. Kenapa? Ya, ilmu itu adalah nur, cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberi kepada orang yang melakukan ya dosa dan maksiat. Nah, maka kita walaupun kita mungkin bukan penuntut ilmu sejati yang duduk terus di majelis ulama, kemudian duduk bertahun-tahun, ya kita mungkin hanya dari majelis satu ke majelis yang lain, tapi ya kita berharap semoga bagian dari orang-orang yang ya melangkahkan kakinya menuju majelis taklim, sebagaimana sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Semoga itu menjadi jalan kita menuju surga, dan semoga kita termasuk man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan untuknya agamanya. Ya, walaupun sekali lagi tidak sampai ya menjadi ulama yang menjadi tokoh besar, tidak. Ya, tetapi sekali lagi ya hendaklah kita mencontoh. Kalau bisa seluruhnya alhamdulillah, tapi kalau enggak bisa seluruhnya jangan tinggalkan semuanya. Ya, kita lanjutkan contoh-contoh yang lain ya, seperti tadi atau bahkan mungkin memandang, ya melihat, ya berdusta, ya kemudian ghibah, itu seperti biasa saja. Ini seperti ya enggak ada nilainya. Ya, sehingga hal itu dilakukan terus-menerus, waliyadzubillah. Oke. Kemudian lanjutannya ya ini hadis yang mungkin sering kita dengar yaitu dosa-dosa yang tetap ya menurut sebagian orang dianggap remeh, yaitu tentang wanita yang diazab ya gara-gara ya kucing. Ya, dalam hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berkata atau bersabda, Nabi pernah diperlihatkan di antara penghuni neraka adalah udzibat imra'atun fi hirratin lam tu'timha wa lam tasqiha wa lam tatrukha ta'kulu min ya khosyasil ard. Ya, ada seseorang atau wanita yang diazab gara-gara kucing. Dia tidak ngasih makan, ya tidak kasih minum, bahkan tidak melepaskannya untuk memakan makanan di sekitarnya, dikurung sampai mati. Ya, ini ya naudzubillah, boleh-boleh saja ya memelihara kucing, tapi kasih makan, minum atau biarkan. Ya, makanya inna hadhil mar'ah hasabatil hirrah hatta matat. Wanita ini dia mengurung kucing sampai mati. Ya, dalam keadaan ju'an, lapar. Fala at'amatha, tidak dikasih makan, wala tatruk atau wala tarakatha ta'kulu min khosyasil ard. Tidak membiarkannya makan di sekitarnya ya dari kucing itu ya, tapi dikurung ya sampai kelaparan dan ya mati. Dan itu bagian dari ta'zibul hayawan, yaitu sama dengan menyiksa hewan. Dan inilah betapa mulianya agama kita ya, bahkan sampai pada perkara hewan sekalipun itu ada kebaikan dan ya keburukan, ada pahala dan dosa. Nih, itu contoh lagi di antara hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Nih, kemudian ada lagi yang ini dari ya asar ya,
yang disebutkan dari Hilyah ya bin Nuaim ya dikatakan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu ya diceritakan tentang bagaimana binasanya kaum Bani Israel. Ya dikatakan qila lahu fi yaumin wahidin tarakat Banu Israel dinahum. Ya ditanyakan, apakah Bani Israel itu binasa dalam satu hari? Ya jawabannya qala la. Tidak, mereka tidak binasa dalam sehari. Walakinnahum kanu idza umiru bi syai'in tarakuh. Ini jangan sampai kita meniru jalan-jalan mereka. Yaitu mereka binasanya adalah apabila mereka diperintahkan tentang sesuatu mereka tinggalkan. Wa idza nuhu an syai'in rakabuh ya atau rakibuh. Kalau mereka dilarang untuk melakukan sesuatu mereka malah mengerjakan. Ya berarti dilakukan terus-menerus, yang melanggar terus ya. Perintah enggak dikerjakan, larangan malah diterjang. Hattan salahu min dinihim, sampai mereka terlepas dari agama mereka. Kama yansalihu atau yansalihu ar-rajul min qamisihi, sebagaimana seseorang itu melepaskan ya dari bajunya. Jadi poinnya di sini para jamaah dirahmatullah taala, jadi mereka Bani Israel tidak ya binasa dalam satu hari. Maksudnya apa? Mereka pelan demi pelan karena terus melakukan dosa-dosa yang mereka anggap biasa. Ini yang jadi poin atau syahid Al-Imam Ibnu Qayyim ya, bahwasanya dosa-dosa yang dianggap remeh dilakukan terus-menerus itu akan mencukur ya agama kita. Ya akan membuat kita lepas dari agama pelan demi pelan, tidak sadar. Ya itulah yang kita takutkan, nasallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita lanjutkan ya berikutnya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, qala ba'dus salaf, ya sebagian orang-orang saleh dahulu mengatakan al-ma'asi baridul kufri kama annal qublah baridul jima' wal ghina bariduz zina wan nadhar baridul ishq wal marad baridul maut. Ini ya, nanti kita kirimkan filenya kalau sudah jadi insyaallah. Jadi di sini kaum salaf mengatakan tujuannya adalah janganlah kita ya membuka diri atau ya membuka diri pada pintu yang sebenarnya sudah tertutup, tapi kita buka pelan-pelan, celah demi celah, pelan demi pelan, akhirnya kita terjerumus masuk ke dalamnya. Dan kebanyakan ya naudzubillah ya, kebanyakan kita awalnya coba-coba penasaran, tapi lama-lama ya terjun di dalamnya. Ya makanya dikatakan al-ma'asi baridul kufri, dosa-dosa maksiat itu barid. Barid itu apa nih? Ya barid itu bisa kita artikan kurir. Ya kalau kita mungkin belajar bahasa Arab ada namanya maktabul barid. Apa itu maktabul barid? Ya kantor pos ya. Kalau dingin namanya barid, baknya dipanjangin. Ya kalau ini bukan barid ya, tapi barid. Makanya dalam bahasa Arab panjang pendek mempengaruhi artinya. Jadi bukan barid, kalau barid dingin, tapi kalau barid itu pengirim ya, tukang pos ya. Makanya al-ma'asi itu ngirim kepada kekufuran. Nih, betapa banyak ya orang melakukan kekufuran awalnya bukan langsung kufur. Ya tapi dosa terus menerus ya lama-lama jadi ya perbuatan yang kufur, waliyadzubillah. Makanya Syekh Abdul Razak mengatakan qala rahimahullah wa min huna qala ba'dus salaf al-ma'asi baridul kufri. Ya sebagian kaum salaf mengatakan dosa-dosa itu mengantarkan kepada kekufuran, yakni tusilul insan ilaihi, akan menjadikan seorang itu sampai pada tahap kekufuran. Wa taqdi bihi ilaihi li'anna syaitan a'adzanallahu azza wa jalla ajma'in wa ahlina wa dzurriyyatina minhu yatatabba'u ma'al mar'i khutuwat wa la yaqna' minal mu'min illa an yasila bihi ilal kufri billah. Ya dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak ya hafizahullah, ya karena syaitan itu selalu mengintai manusia ya dengan menggoda dengan langkah-langkahnya, tidak akan pernah puas sampai seorang mukmin itu masuk kepada kekufuran walaupun tidak langsung. Ini juga bagian dari talbisu iblis ya. Bagaimana godaan syaitan itu pelan tersembunyi ya, idharu, yaitu idharul batil ala suratil haq, menampakkan perkara yang batil tapi seolah-olah
benar. Ya, sehingga orang enjoy di sana. Ya, jadi syaitan untuk menjadikan seorang kafir gak langsung ditunjukkan perkara-perkara kafir atau kemusyrikan, tapi dosa atau awalnya mubah keseringan, kebablasan jadi makruh, ya makruh kemudian kebablasan jadi haram, haram lama-lama terus ya. Ini kalau tidak sadar ya ujung-ujungnya pada kekufuran. Jadi syaitan menggoda manusia khutwatan, langkah demi langkah. Nih. Kemudian juga kama annal qublah baridul jima'. Ini mohon maaf nih bahasanya. Sebagaimana ciuman itu adalah ya pengantar menuju ya hubungan. Ini kita tidak bahas nih. Wal ghina bariduz zina. Nah, kemudian kaum salaf mengatakan musik itu adalah pengantar zina. Benar atau tidak ini? Ya, bagaimana kalau kita lihat musik horeg? Ya, enggak usah horeg ya. Ya, atau mungkin itu CLBK mengingatkan kita masa lalu, kemudian ada wanita di depan kita dan iman lagi lemah, udah apa yang terjadi itu? Apalagi soalnya horeg nih. Ya. Jadi wal ghina bariduz zina. Musik itu pengantar zina. Ya, wan nadhar baridul ishq. Dan pandangan itu mengantarkan kepada ya asmara, jatuh cinta yang gila cinta. Ya, betapa banyak orang naudzubillah awalnya dari lirik-melirik ya, kemudian tuh siapa itu ya, kemudian penasaran, akhirnya jatuh panahnya nih, set, walaupun itu isi orang dia akan kejar. Naudzubillah. Makanya kita diperintahkan baik laki-laki atau perempuan menundukkan ya pandangan. Ya, makanya an-nadhar baridul ishq dan wal marad baridul maut. Dan sakit itu adalah pengantar kematian. Ya, orang sakit ya lama-lama ya meninggal. Ya, nasallahu wal afiyah. Inilah mungkin yang bisa kita sampaikan, yang intinya kalau boleh kita simpulkan, di sinilah kita mencoba untuk menjadi orang yang pertama adalah wari atau warok. Kemudian kita naik ke tahap zuhud yang pernah juga kita bahas. Apa bedanya warok dengan zuhud? Ya, kalau warok atau ya warok adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan dari dosa-dosa. Dengan bahasa lain, orang warok itu hati-hati. Ya, haram enggak. Makruh ya tidak. Syubhat enggak. Tapi mubah enggak apa-apa lah. Nah, inilah pintu celah masuknya syaitan. Mubah biasanya kita kan mubah ngobrol ya, makan, minum lama-lama ya. Akhirnya kelamaan akhirnya kebablasan. Dan itu jadi biasa. Nah, masuklah perangkap syaitan tadi masuk ke perkara makruh, terbiasa jadi haram, akhirnya menjadi kebiasaan. Ya, makanya warok adalah ya orang yang meninggalkan sesuatu yang mengkhawatirkan ya di akhirat. Adapun orang yang zuhud ya lebih lagi tingkatannya, makanya dikatakan orang yang zuhud itu muqaddimahnya adalah warok. Apa itu orang yang zuhud? Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat di akhirat walaupun itu mubah, dan ini sulit nih. Tidak semua orang bisa. Kalau tadi orang warok haram tidak, makruh tidak, ya syubhat pun tidak, sangat hati-hati. Tapi mubah ngopi ya misalnya ngobrol ya, akhirnya ngelambiar kemana-mana. Nah, ini kadang kebablasan, waroknya hilang. Tapi kalau zuhud ngopi ya, tapi nanti bakalnya begini, nanti ngobrol ngalor ngidul, nanti begini-begini, akhirnya sudahlah enggak lah. Walaupun itu mubah. Inilah orang yang zuhud, mampu meninggalkan perkara mubah kalau dia melihat ini enggak bermanfaat ini. Dan kadang kita sulit untuk di sananya. Jadi zuhud itu adalah tingkatan paling tinggi, lebih tinggi daripada warok. Tapi untuk bisa zuhud, langkahnya harus warok terlebih dahulu. Ya, meninggalkan yang haram, yang makruh. Ya, yang haram tadi ada dosa besar, ada dosa kecil, kemudian yang makruh, kemudian yang syubhat pun ditinggal. Nah, kalau bisa terbiasa itu, baru kita naik ke level zuhud, mampu meninggalkan yang mubah sekalipun dia bisa tinggal. Kenapa? Anggapannya ini enggak bermanfaat kelak di akhirat, daripada ngobrol mendingan zikir. Ya, daripada jalan-jalan yang mendingan baca Quran. Itulah yang kadang kita sulit. Ya, kadang masih kan mubah ini enggak apa-apa, masuk ngobrol aja enggak boleh, yang ngopi aja enggak boleh. Ya, masa jalan-jalan enggak boleh. Nah, ini kan beda-beda tingkatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu alaihi wa sallam.
Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebih maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.